Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Mutia Fauziah dengan NIM 12070701114 dari kelas Teknik Elektro C. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Kimia Dasar 2, dosen pengampu Ibu Baik Vera Elviera DR MSI. Saya mengambil tema 1, material modern yang digunakan dalam elektronika. Nah, salah satu material modern yang digunakan dalam elektronika adalah polimer. Di sini saya akan memaparkan yang saya ketahui dan saya pelajari sedikit tentang salah satu polimer, yaitu polimer bakelit. Sebelum ke polimer bakelit, sebenarnya apa itu polimer? Polimer adalah sebuah unsur yang terdiri dari dua suku kata dan berasal dari bahasa Yunani, poli dan meros. Poli sendiri memiliki artian banyak, sementara untuk meros bisa diartikan sebagai bagian. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa pengertian polimer berdasarkan gabungan kata poli dan meros merupakan senyawa yang terdiri dari berbagai macam molekul kecil, membentuk rantai polimer. Molekul kecil tersebut disebut dengan monomer. Polimer yang terbentuk dari satu jenis monomer disebut dengan homopolimer, sedangkan yang tersusun dari dua jenis atau lebih monomer dikenal dengan istilah kopolimer. Dan adapun juga polimer kondensasi adalah polimer yang terbentuk melalui penggabungan molekul-molekul kecil. Polimer memiliki senyawa yang dapat membentuk karakter jenis polimer itu sendiri. Ada yang bahan polimer yang memiliki sifat dan karakter yang kaku, maupun bahan polimer yang mudah dibentuk. Hal ini akan bisa dibedakan menjadi dua jenis polimer berdasarkan sumbernya atau berdasarkan asalnya. Ada polimer alam yang contohnya adalah karet alam, protein, asam nukleat, selulosa, dan lain-lain. Lalu, ada juga polimer sintetis, contohnya plastik, karet, PVC, teflon, bakelit yang akan kita bahas kali ini. Dalam pembahasan mengenai polimer bakelit, ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sifat fisik dari bakelit. Yang kedua, sifat kimia bakelit. Yang ketiga, proses sintesis dari bakelit. Dan yang keempat, fungsi di elektronika dari bakelit. Nah, pertama-tama, apa itu polimer bakelit? Bakelit adalah polimer turunan yang tersusun atas fenol dan formaldehid. Bakelit merupakan jenis plastik termosetting yang tahan terhadap guncangan, keras tetapi ringan. Bakelit digunakan untuk peralatan listrik, kaca kapal perang, dan kaca jendela pesawat terbang. Bakelit yaitu suatu jenis polimer yang terbuat dari dua jenis monomer, yaitu fenol dengan formaldehid. Polimer ini tergolong sangat keras, mempunyai titik lebur yang sangat tinggi, serta tahan terhadap api. Bakelit merupakan polimer yang terbentuk dari monomer fenol dan formaldehid. Reaksi kondensasi antara kedua monomer tersebut dapat memungkinkan formaldehid untuk mengikat fenol menjadi polimer 3 dimensi. Bakelit bisa terbentuk pada saat panas. Bakelit memiliki sifat yang tahan terhadap panas serta mudah untuk dibentuk. Pada slide ini, kita dapat melihat gambar dari bentuk senyawa bakelit. Kemudian, bisa kita baca beberapa sifat dari bakelit seperti rumus kimia, massa molar, penampilan, densitas, konduktivitas termal, indeks bias, serta kapasitas kalor dari bakelit. Sifat fisik bakelit. Berikut ini adalah sifat fisik dari bakelit. Bakelit merupakan jenis polimer yang mempunyai ikatan silang. Plastik jenis ini hanya dapat dipanaskan sekali, yaitu hanya ketika pembuatannya. Memiliki sifat yang keras serta tidak dapat lunak pada saat dikenai panas. Jadi, jika telah pecah, tidak bisa disambung lagi. Tidak bisa larut dalam pelarut apapun, tahan terhadap asam basa, mempunyai titik lebur yang sangat tinggi, memiliki tekstur yang keras tetapi glossy. Bakelit ini tahan terhadap panas dan korosi. Tak heran, material ini seringkali dijadikan sebagai isolator panas atau listrik. Hal ini dikarenakan bakelit akan memberikan sifat yang tahan akan suhu tinggi, sehingga mampu menghambat panas dari media lain. Sifat kimia bakelit. Rumus struktur bakelit adalah sebagai berikut, di mana fenol digabung dengan formaldehid membentuk bakelit, dan gambar ikatannya seperti ini sebagaimana kita bisa lihat bersama-sama pada slide ini. Bakelit memiliki nama kimia poliosibenzil metileng glikolan hidrat. Mohon maaf jika pengelafalan saya salah. Bakelit tersusun dari fenol dan formaldehid.
di mana fenol merupakan senyawa turunan benzena, sedangkan formaldehid termasuk senyawa aldehid. Beberapa dampak bakelit pada lingkungan. Mencemari lingkungan karena sulit diurai. Ikatan kimia pada polimer buatan sangat kuat, sehingga polimer sulit diuraikan. Akibatnya, sampah sisa plastik dapat terus mencemari lingkungan dan menyebabkan matinya hewan yang memakan sampah ini. Kemudian menyebabkan gangguan kesehatan. Asap pembakaran plastik mengandung senyawa dioksin yang dapat menyebabkan kanker bila terhirup tubuh dalam jumlah besar. Sementara, bahan plastik untuk wadah makanan yang mengandung bisphenol A juga berbahaya karena menyebabkan gangguan hormon. Karena itu, penggunaan polimer buatan harus dikendalikan, misalnya dengan mengolah sampah melalui daur ulang, tidak boleh membuang sembarangan, dan tidak boleh membakarnya di tempat padat penduduk. Bakelit juga mempunyai dampak positif, yaitu berguna sebab bisa menggantikan plastik yang sifatnya lunak atau seluloid yang kurang tahan terhadap panas. Mendorong sektor industri baru, industri plastik mengalami sebuah kemajuan. Proses sintesis bakelit. Proses pembentukan bakelit yaitu polimer kondensasi. Kondensasi ialah sebuah reaksi penggabungan monomer-monomer dengan melepaskan molekul kecil, seperti CH3OH dan H2O. Reaksi kondensasi berlangsung lebih lambat, tahap demi tahap sehingga seringkali dikenal dengan reaksi pertumbuhan tahap demi tahap. Dalam reaksi ini, produk utamanya yaitu terbentuk dari fenol dan formaldehid yang bergabung lalu mengalami polimerisasi kondensasi. Jadi, pada dasarnya, bakelit merupakan salah satu jenis karet sintetis yang dibentuk dengan cara polimerisasi kondensasi. Proses atau reaksi ini akan membuat bahan-bahan yang dicampurkan menjadi sangat keras. Selain karena bahan-bahan dasarnya yang memang tergolong pada jenis polimer keras, titik leburnya pun sangat tinggi, sehingga kuat bahkan tahan akan panasnya api. Pada proses pembuatan bakelit ini, mengharuskan adanya peristiwa pemanasan hingga pendinginan, serta pencampuran material lain pada bahan baku bakelit. Fungsi dan kegunaan bakelit. Berikut ini adalah kegunaan bakelit dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bakelit banyak digunakan untuk instalasi listrik serta alat-alat yang tahan terhadap suhu tinggi seperti fitting lampu listrik dan asbak. Kedua, bakelit dapat digunakan untuk bagian mebel, bagian mobil, gagang telepon, bahkan perhiasan. Yang ketiga, dalam pengaplikasiannya, bakelit ini digunakan sebagai media tambahan yang bisa menghambat panas agar tidak terasa oleh manusia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu digunakan untuk pegangan panci atau wajan, ataupun juga pada nampan tempat makanan yang bisa menjaga suhu hangat pada makanan. Begitupun dengan beberapa mainan anak sering ditemukan terbuat dari bakelit ini. Kemudian yang keempat, bakelit juga digunakan untuk peralatan listrik seperti stop kontak, saklar, senter listrik, radio, peralatan fotografi, kaca kapal perang, dan kaca jendela pesawat terbang. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.